Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Machine Learning E. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan review dari sebuah artikel ilmiah yang berjudul Breast Tumor Classification Using an Ensemble Machine Learning Method. Dan artikel ini akan membahas tentang klasifikasi kanker payudara dengan menggunakan pendekatan ensemble machine learning untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Artikel ini ditulis oleh Adel S. Asiri dengan afiliasi College of Business King Khalid University Saudi Arabia, lalu Saimar Nazir dari Department of Software Engineering Fatima Jinnah Women University Pakistan, dan Sergio A. Velastin yang memiliki 3 afiliasi, yaitu Applied Artificial Intelligence Research Group, Department of Computer Science, Universitat Carlos de Madrid, Spain, School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London, UK, dan Zebra Technologies Corporation, UK. Artikel ini diterbitkan di Journal of Imaging yang berada di volume 6, nomor 6, tahun 2020, serta terbit di tanggal 29 Mei 2020. Untuk link dan DOI dapat tertera pada PPT. Kanker payudara masih menjadi salah satu penyebab kematian utama bagi wanita di seluruh dunia. Pada tahun 2013, World Health Organization melaporkan ada 508.000 wanita meninggal karena kanker payudara. Karena itu, deteksi dini sangat penting, terutama karena pada stadium awal peluang kesembuhan jauh lebih tinggi. Artikel ini membahas bagaimana teknologi, khususnya machine learning, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tumor payudara secara otomatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan ensemble voting, yaitu menggabungkan beberapa algoritma machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dataset yang digunakan adalah Wisconsin Breast Cancer Dataset, yang merupakan salah satu dataset terbuka paling populer dalam penelitian deteksi kanker payudara. Kanker payudara diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, karsinoma ductal in situ, merupakan tahap awal dan masih bisa disembuhkan. Yang kedua, karsinoductal invasif, adalah jenis yang paling umum dan berkembang dari saluran susu. Dan yang ketiga, karsinoma lobular invasif, dapat menyebar dengan cepat ke kelenjar getah bening dan bagian tubuh lain. Pemahaman jenis-jenis ini penting untuk menentukan pendekatan diagnosis dan pengobatannya. Setiap tahun, sekitar 1 juta wanita didiagnosis kanker payudara. Jika terdeteksi pada stadium awal, tingkat kelangsungan hidup 5 tahunnya cukup tinggi, yaitu 81%. Namun jika terlambat, tingkat kelangsungan hidup hanya 35%. Karena itu, diagnosis dini sangat penting. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teknologi seperti machine learning dapat membantu menilai prognosis tanpa mengetahui medis sebelumnya secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan metode klasifikasi tumor payudara menggunakan teknik ensemble machine learning. Penulis menguji 8 algoritma populer, mulai dari logistic regression, SVM, multilayer perceptron, hingga Naive Bayes. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui mana yang paling akurat dalam mengklasifikasikan tumor menjadi jinak atau ganas. Setelah evaluasi, 3 algoritma terbaik dipilih berdasarkan F3 score, yaitu Logistic Regression, SVM-SGD, dan Multilayer Perceptron. Ketiganya kemudian digabungkan menggunakan metode ensemble voting. Ada 2 jenis voting yang diuji, yaitu hard voting berdasarkan mayoritas suara dari model, dan soft voting yang menggunakan rata-rata atau perhitungan probabilitas dari masing-masing model. Pada bagian ini kita melihat peran penting AI dalam mendiagnosis medis. Menurut Bernardi et al. Menunjukkan bahwa algoritma deep learning mampu mengungguli diagnosis dokter patologi dalam mendeteksi kanker payudara. Sementara itu, Khan et al. Menerapkan transfer learning dengan arsitektur seperti GoogleNet, VGGNet,
dan ResNet untuk ekstraksi fitur yang menunjukkan peningkatan akurasi signifikan. Menurut Having et al., pengembangan metode prediksi berbasis data klinis pasien dan menguji model seperti SVM-ANN, NavBase, serta Adabus, mereka menggunakan dua dataset terkenal yaitu WBCD dan WDBC untuk mengurangi kompleksitas data. Mereka menerapkan PCA dan menyarankan metode K-means sebagai alternatif untuk reduksi fitur. Pendekatan ensemble dan kombinasi model. Kwang et al. Mengeksplorasi pendekatan gabungan antara model supervisit dan unsupervised. Mereka mengkombinasikan PCA dan penskalaan untuk pemilihan fitur terbaik. Dari hasil evaluasi, mereka menyimpulkan bahwa pendekatan ensemble voting memberikan performa terbaik dibandingkan model individual lainnya. Evaluasi model klasik. Berbagai model klasik juga dievaluasi oleh beberapa peneliti. Ahmed et al. Menunjukkan bahwa SVM mengungguli decision tree dan INN dengan akurasi tertinggi 59,7%. Mandal et al. Menemukan bahwa logistic regression memiliki performa terbaik dari model yang mereka uji. Dan Borges et al. Menyimpulkan bahwa Bayesian Network lebih unggul dari decision tree dengan akurasi mencapai 97,8%. Pengembangan metode ensemble lanjutan. Kaurasia et al. Membuktikan bahwa NavBase menghasilkan akurasi terbaik sebesar 97,36%. Kumar et al. Menguji 12 algoritma dan menyimpulkan bahwa sebagian besar model menunjukkan akurasi di atas 94% dengan lazy entry based classifier mencapai hingga 99%. Sementara itu, Osman et al. Mengintegrasikan boosting dengan radial basis function neural network dan mencapai akurasi tinggi sebesar 98,4%. Pentingnya metode evaluasi yang tepat. Dalam dunia medis, akurasi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah recall, yaitu kemampuan model mendeteksi kasus positif secara benar. Karena kesalahan dalam mendeteksi penyakit bisa berdampak fatal. Oleh karena itu, metrik seperti F2 dan F3 score yang memberikan bobot lebih besar pada recall dianggap lebih tepat untuk mengevaluasi sistem AI dalam diagnosis medis. Berikut metodologi. Pada bagian metodologi ini, penulis mengusulkan sebuah pendekatan klasifikasi baru untuk mendeteksi tumor payudara menggunakan teknik ensemble learning berbasis voting mekanis, yaitu hard dan soft voting. Tujuan utama dari metode ini adalah meningkatkan akurasi dalam membedakan tumor malignan atau ganas dan benign atau jinak dengan menggabungkan keakuratan dari beberapa algoritma machine learning. Lalu pada penelitian ini menggunakan dataset publik yaitu Wisconsin Breast Cancer Dataset yang sudah banyak dipakai dalam penelitian sebelumnya karena berisi data fitur tumor dari pasien nyata yang telah divalidasi. Berikut tahapan metodenya. Jadi yang pertama, di sini penulis terlebih dahulu menguji 8 algoritma machine learning yang umum digunakan dalam klasifikasi. Yaitu yang pertama ada logistic regression, lalu SVM dengan SGD, lalu multilayer perceptron atau MLP, lalu ada random decision tree, random forest, SVM dengan SMO, kemudian KNN, dan NavBase. Setelah dilakukan pengujian, penulis memilih 3 model terbaik berdasarkan skor F-measure tertinggi. F-measure dipilih karena mampu menyeimbangkan presisi dan recall, terutama penting dalam kasus deteksi kanker yang sensitif terhadap kesalahan klasifikasi. Ikut voting mekanis. Jadi di sini penulis
mengusulkan dua pendekatan voting. Yang pertama ada hard voting atau kelas akhir ditentukan berdasarkan suara mayoritas dari 3 model. Lalu yang kedua ada soft voting, menggabungkan probabilitas prediksi dari masing-masing model. Ada 4 cara. Yang pertama menggunakan rata-rata probabilitas, kemudian yang kedua perkalian probabilitas, yang ketiga nilai minimum, dan keempat itu nilai maksimum. Dengan kata lain, hasil akhir tidak hanya dilihat dari suara terbanyak, tapi juga mempertimbangkan tingkat keyakinan dari masing-masing model. Ikut model terpilihnya. Yang pertama ada logistic regression. Model ini digunakan untuk klasifikasi biner dengan pendekatan probabilistik. Sangat umum digunakan karena kesederhanaannya dan efisiensi komputasi. Rumusnya menghitung logodge dari 2 kelas berdasarkan fitur input. Lalu yang kedua ada SVM dengan SGD. SVM ini dilatih menggunakan metode optimasi SGD atau Stochastic Gradient Descent yang memperbarui bobot model berdasarkan satu data training secara acak dalam setiap iterasi. Tujuannya adalah meminimalkan cost function hingga mencapai nilai minimum tertentu. Yang ketiga ada multilayer perceptron atau MLP. Jadi MLP ini adalah jaringan saraf tiruan dengan beberapa hidden layers. Ia mampu mempelajari hubungan nonlinear yang kompleks antar fitur, cocok digunakan pada data medis yang seringkali memiliki pola tak sederhana. Nah, lalu berikut ada gambar alur proses visualnya. Jadi yang pertama itu mulai dari dataset dimasukkan ke 3 model terbaik. Yang pertama ada logistic regression, kemudian SVM-SGD, dan yang ketiga itu multilayer perceptron network atau MLP. Masing-masing nantinya itu menghasilkan prediksi, kemudian hasilnya digabungkan melalui proses majority voting, kemudian nantinya sistem itu akhirnya memberikan keputusan apakah tumor tersebut malignan atau benign tumor. Berikut kesimpulannya. Jadi dari metode yang diusulkan penulis itu cukup sistematis, mulai dari seleksi model berdasarkan metrik objektif hingga penerapan ensemble untuk meningkatkan keakuratan prediksi. Voting mekanis yang fleksibel, yaitu hard dan soft, memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian dengan lebih baik. Dan pemilihan 3 model terbaik juga membuat proses lebih efisien daripada menggabungkan semua model sekaligus. Kemudian hasil lebih akurat. Selanjutnya hasil. Dataset WPCD yang tersedia secara publik berisi 569 data hasil pemeriksaan jaringan payudara melalui mikroskop. Setiap data memiliki 32 fitur yang diperoleh dari citra inti sel seperti radius, tekstur, luas, kekasaran, dan bentuk-bentuk lainnya. Data dibagi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Selanjutnya pada gambar ini menunjukkan distribusi dari nilai fitur-fitur tadi. Warna merah menunjukkan data tumor ganas, sedangkan biru untuk tumor yang jinak. Contohnya bisa dilihat dari fitur seperti radius mean atau concave points. Terlihat jelas bahwa nilai untuk tumor ganas cenderung lebih tinggi. Selanjutnya performance evaluation measures. Untuk menilai kinerja model digunakan 4 rumus utama. Yang pertama akurasi, untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar secara keseluruhan. Yang kedua presisi, dari semua yang diprediksi sebagai positif atau ganas, berapa yang benar-benar positif. Sedangkan recall itu seberapa banyak kasus kanker
yang benar-benar bisa dideteksi. Yang terakhir, F-score itu digunakan untuk menggabungkan presisi dan recall menjadi satu nilai. Selanjutnya, apa pentingnya recall dalam dunia medis? Dalam diagnosis medis, kesalahan negatif atau false negatif jauh lebih berbahaya daripada kesalahan positif atau false positif. Jika seseorang salah didiagnosis mengidap kanker, padahal sebenarnya tidak, dokter masih bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan. Namun, jika kanker yang nyata tidak terdeteksi oleh model, maka kondisi pasien bisa memburuk karena penanganan yang terlambat dan ini bisa berakibat fatal. Itulah kenapa dalam riset medis, recall dianggap jauh lebih penting. Maka dari itu, di penelitian ini dipilih F2 dan F3 sebagai ukuran utama performa model. Selanjutnya bagian diskusi. Yang pertama, evaluasi dilakukan pada 8 algoritma klasifikasi menggunakan dataset WBCD. Yang kedua, logistic regression menggunakan regularisasi L2 dan optimisasi dengan metode conjugate gradient. Yang ketiga, SVM dengan SGD memakai optimasi stochastic gradient descent dengan alpha sebesar 0,0001. Yang keempat, multilayer perceptron atau MLP memiliki 100 neuron di hidden layer menggunakan aktivasi ReLU dan optimizer berbasis gradient. Yang kelima, random decision tree memakai impurity Gini dan memperluas node sampai seluruh leaf bersifat murni. Yang keenam, random forest adalah versi assemble dari decision tree. Yang ketujuh, SVM dengan SMO memanfaatkan kernel polinomial dan normalisasi data. Yang ke-8, k-nearest neighbor menggunakan jarak Euclidean dengan K4. Yang terakhir, Naive-Bayes memakai estimator numerik berdasarkan data pelatihan. Kita lanjut ke hasil evaluasi waktu komputasi. Di sini kita bisa melihat perbandingan seberapa cepat setiap algoritma menyelesaikan proses klasifikasi. Yang tercepat adalah random decision tree, hanya butuh 0,01 detik. Random forest dan KNN juga tergolong cepat. Namun sebaliknya, MLP membutuhkan waktu paling lama yaitu 3,10 detik karena proses pelatihannya yang kompleks. Logistic regression dan SVM dengan SMO juga relatif lambat dibanding metode lainnya. Kesimpulannya, semakin kompleks arsitektur dan proses trainingnya seperti MLP, maka waktu komputasinya cenderung lebih tinggi. Selanjutnya kita lihat performa masing-masing algoritma berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan juga F-score. Logistic regression memiliki performa terbaik dengan F3 score sebesar 0,9821 dan akurasi mencapai 98,25%. Disusul oleh MLP dan SVM, keduanya memiliki F3 score di atas 0,97. Random forest juga cukup baik dengan skor stabil di semua metrik, tetapi masih sedikit di bawah 3 besar. Sedangkan performa yang paling rendah ada pada random tree dan Naive-Bayes dengan F3 score sekitar 0,918. Kemudian berikut ada gambar figur 3 atau grafik F3 score. Jadi pada gambar ini memperlihatkan perbandingan F3 score dari semua algoritma. F3 score dipakai untuk menilai performa klasifikasi dengan memperhatikan precision dan recall. Dari grafik bisa dilihat bahwa simple logistic, SVM, SGD, dan Multilayer Perceptron Network atau MLP memiliki F3 score paling tinggi. Ini jadi dasar kenapa ketiga model ini dipilih untuk penggabungan model selanjutnya. Lalu berikut setelah tiga model terbaik dipilih dilakukan
penggabungan dengan 5 metode voting. Biasanya soft voting seperti average atau rata-rata dianggap lebih baik karena memperhitungkan probabilitas. Tapi hasil eksperimen menunjukkan majority based voting atau hard voting justru paling akurat. Akurasinya mencapai 99,42% dan F3 skornya yang paling tertinggi 0,9940. Kesimpulannya, dari hasil grafik dan evaluasi voting, bisa dilihat bahwa kombinasi 3 model terbaik berhasil meningkatkan akurasi klasifikasi. Metode hard voting ternyata lebih efektif daripada soft voting dalam kasus Wisconsin Breast Cancer Dataset. Ini mungkin karena probabilitas prediksi model yang rendah, sehingga majority voting lebih stabil dan akurat, atau hard voting lebih stabil dan akurat. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Jadi dalam penelitian ini penulis itu menggunakan pendekatan ensemble machine learning, yaitu menggabungkan 3 algoritma terbaik. Ada logistic regression, SVM dengan stochastic gradient descent, dan multilayer perceptron atau MLP dengan cara voting untuk mengklasifikasikan tumor payudara apakah itu jinak atau ganas. Hasil akhirnya dibandingkan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang juga menggunakan dataset yang sama, yaitu Wisconsin Breast Cancer Dataset atau WBCD. Dari beberapa penelitian yang lain didapatkan hasil akurasi yang berbeda-beda juga. Yang pertama ada Nahato et al. Yang menggunakan backpropagation neural network, tingkat akurasinya 98,60%. Kumari et al. Pakai K-nearest-Nickbor, akurasinya 99,28%. Liu et al. Pakai evolutionary neural network, tingkat akurasinya 97,38%. Nguyen et al. Pakai ensemble juga tapi beda metode, tingkat akurasinya 98%. Dan paper ini dengan majority based voting hasilnya 99,42%. Jadi bisa dilihat dari hasil metode voting yang mereka usulkan itu lebih tinggi dari semua yang dibandingkan. Bahkan lebih tinggi juga dari metode yang sama-sama pakai ensemble. Kenapa kok penelitian dalam paper ini lebih unggul? Karena mereka tidak asal menggabungkan model tapi memilih 3 model dengan nilai F3 skornya yang tertinggi, lalu digabungkan menggunakan voting. Dan dalam penelitian ini ternyata metode hard voting alias majority vote justru lebih bagus hasilnya daripada yang soft voting. Biasanya soft voting itu dianggap lebih akurat karena mempertimbangkan probabilitas, tapi dalam kasus ini majority vote-nya yang lebih stabil. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan utama dari paper ini yaitu ensemble learning, khususnya majority based voting dari 3 algoritma terbaik, terbukti sangat efektif dan akurat untuk klasifikasi kanker payudara. Lalu apa sih yang membuat pendekatan ini tuh kuat? Yang pertama, karena fokus evaluasinya itu tidak hanya di akurasi tapi F3 score juga. Kenapa F3? Karena F3 lebih menekankan recall. Dalam dunia medis, kita itu lebih takut dengan false negative, misalnya kanker tapi malah terdeteksinya normal, daripada false positive. Jadi recall itu lebih penting daripada precision. Kedua, menggunakan dataset WBCD
yang sudah umum dipakai dan valid, sehingga hasilnya bisa dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Yang ketiga, metode voting dalam penelitian ini fleksibel dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Peneliti dalam paper ini juga menyarankan beberapa hal untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu menyarankan untuk menambahkan feature selection untuk mencari atribut yang penting-penting saja, supaya lebih efisien. Yang kedua, eksplorasi weighted voting, bukan cuma yang unweighted. Yang ketiga, mereka menyarankan untuk menggunakan dataset lain juga, supaya modelnya itu lebih general dan tidak hanya cocok di satu dataset saja. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan paper. Kelebihan paper yang pertama, karena pada penelitian ini menggunakan model berdasarkan F3 score. Jarang ada penelitian yang fokus ke F3, padahal hal ini tuh penting untuk medis. Yang kedua, evaluasinya tuh lengkap dan sistematis. Mereka mencoba 8 algoritma yang berbeda lalu memilih 3 yang terbaik, bukan yang asal pilih. Yang ketiga, akurasi mereka itu sangat tinggi daripada studi-studi sebelumnya. Yang keempat, datasetnya itu publik, jadi kita bisa mereplikasi sendiri untuk riset lanjutan. Kekurangan dari paper ini yaitu yang pertama, hanya memakai satu dataset, dan datasetnya itu kecil, jumlah datanya hanya 569. Jadi belum tentu hasilnya tetap bagus di data asli rumah sakit misalnya. Yang kedua, tidak memakai feature selection. Padahal kalau pakai feature selection bisa membuat model itu jadi lebih efisien dan cepat kalau hanya mengambil fitur yang penting saja. Yang ketiga, belum diuji secara klinis, masih dalam tahap simulasi. Jadi butuh validasi lebih lanjut dari dunia medis. Lalu yang terakhir, soft voting-nya tidak dieksplor lebih dalam. Padahal bisa jadi ada potensi performa yang lebih baik jika dilakukan tuning pada soft voting. Jadi bisa disimpulkan bahwa paper ini membawa pendekatan yang kuat dan hasil yang sangat baik dalam klasifikasi kanker payudara menggunakan ensemble learning. Tapi tetap ada beberapa catatan untuk pengembangan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.